Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa kabar untuk kita semua? Pada kesempatan kali ini, berjumpa lagi bersama saya, Frater Chico. Dalam kesempatan pagi yang cerah ini, saya mengajak kita semua untuk sedikit bernostalgia dengan bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar pada hari ini. Marilah kita mendengarkan sabda Allah. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 9. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati imam di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Dalam kesempatan pagi yang cerah ini, saya mengajak kita semua untuk sedikit bernostalgia dengan bacaan-bacaan akan kita dengar pada hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, alasan Tuhan mengatakan perumpamaan ini adalah untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Beberapa dari kita mungkin punya sebuah permohonan yang masih belum dijawab, sehingga kita pun merasa jemu dan berkecil hati, bahkan merasa putus asa karenanya. Permintaan si janda bukanlah permintaan yang jahat. Sebaliknya, ia meminta sesuatu yang baik dan benar. Seperti janda itu, beberapa dari kita mungkin mengajukan permohonan yang baik dan benar. Namun, sampai sekarang kita belum menerima jawaban atas permohonan itu. Apa yang firman Allah ingin untuk kita lakukan? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita diminta untuk terus datang kepada Allah dengan membawa permohonan-permohonan kita masing-masing. Kita diminta untuk tidak jemu, untuk tidak berkecil hati, tetapi harus berdoa kepadanya dengan sebuah harapan yang pasti, sebab Tuhan selalu mendengar keluh kesah anak-anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya tidak mengatakan bahwa semua permohonan doa kita akan dipenuhi karena semua yang kita minta harus sesuai dengan kehendaknya. Dan saya tidak mengatakan bahwa orang seharusnya datang kepadanya dengan membawa permohonan yang jelas-jelas sudah ditolak olehnya. Namun, untuk permohonan-permohonan yang kita tahu dari firman Allah, sesuai dengan kehendaknya, secara umum, kita tidak boleh berputus asa, tetapi kita harus selalu mendoakannya. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Injil Matius, bahwa mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semua yang dikatakan di atas menunjukkan bahwa ada sebuah pintu yang terbuka untuk kita datang kepada Allah dengan keberanian dan keyakinan, dengan membawa permohonan-permohonan kita kepadanya. Beberapa dari kita mungkin telah mengetok pintu itu 2 kali, 3 kali, atau lebih. Namun pintu masih tertutup, sehingga kita pun merasa putus asa. Kalau Allah benar-benar mengasihi kita, mengapa kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Jika kita menyembunyikan sesuatu darinya, rasa sakit misalnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika Ayub diuji, ia tidak merasa bahagia. Ia sangat sedih. Namun, ia tidak menyembunyikan kesedihan ataupun berbagai pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya. Sebaliknya, ia menyatakan secara terbuka, "Mari, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jangan cemas dan jangan putus asa untuk selalu berdoa. Mungkin hari ini tidak dikabulkan, tetapi percayalah, besok atau lusa Tuhan akan mengabulkan doa dan permohonan yang akan kita panjatkan kepada Tuhan." Salam untuk kita semua dan Tuhan memberkati.